Haleluya, puji Tuhan. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam renungan Susanim, dan untuk itu pada kesempatan hari ini kita kembali bersyukur karena segala kebaikan Tuhan. Dan kita akan melihat renungan kita yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan membacanya di sana pada ayat yang ke-31. Ini yang akan menjadi bahan renungan kita. Dalam kasih saya membaca untuk kita semua penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?" Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, puji Tuhan, sampai pada ayat yang ke-46 ya. Nah, saudara, di sini perikop yang kita baca ini adalah tentang penghakiman akhir. Ya, tentang penghakiman akhir, atau yang sering kita kenal lagi di dalam istilah lain pada akhir zaman. Nah, saudara, tapi dalam perenungan kita pada saat ini melalui pembacaan dalam perikop yang kita sudah baca, yaitu tentang penghakiman akhir, maka disinilah sebenarnya sebuah new normal yang sebenarnya. New normal itu adalah sebuah tatanan yang baru, ya, sebuah tatanan yang baru. Kalau di dalam sistem yang dibangun oleh para elit global, program mereka yang paling diunggulkan dan yang paling mereka fokuskan secara global itu adalah tentang new normal atau tentang tatanan baru, yang itu sudah sejak bertahun-tahun lamanya, saudara, itu sudah mulai, tetapi mulai menjadi trending ya sejak pada waktu COVID-19 kemarin, beberapa tahun terakhir ini ya. Itu sebuah tatanan baru, merupakan gagasan, konsep yang akan dibangun oleh para elit global dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam konteks teologi, dalam firman Allah, tatanan baru itu adalah ini, saudara, ya. Ada penghakiman terakhir untuk mempersiapkan ketika kita masuk pada sebuah
tatanan yang baru yang sebenarnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini perenungan kita adalah sebuah refleksi iman saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah diberi tanda oleh Tuhan, ya, yang telah dilewati oleh maut, telah dilewati oleh si pembinasa yang keji itu. Kita telah diberi tanda. Tandanya itu apa? Tandanya itu adalah darah. Dalam hal ini darah anak domba atau Yesus Kristus. Seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama pada waktu bangsa Israel akan keluar, dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju kepada satu tempat yang telah dijanjikan, maka itu ada tulah yang ke-10 tentang kematian anak-anak sulung. Nah, jadi setiap rumah, setiap tempat yang ditempati oleh bangsa Israel itu diberi tanda darah di pintu masing-masing rumah, di atas pintu masing-masing rumah. Dan ketika si pembinasa melewati untuk membunuh semua anak sulung dari bangsa Mesir itu, maka ketika si pembinasa atau malaikat, ya, pencabut nyawa, istilah seperti itu, ketika melihat ada darah di pintu itu, maka dia akan melewati. Nah, jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan dalam perenungan ini. Nah, jadi itulah sepintas tentang sebuah tatanan yang baru itu, ya, yang sebenarnya yang akan kita masuki dalam new normal atau keadaan baru atau tatanan baru. Sementara ini kita sedang beradaptasi. Nah, Injil Matius ini mengingatkan kita sebuah pedoman tentang persiapan memasuki tatanan baru yang sebenarnya, memasuki sebuah new normal atau memasuki penghakiman terakhir, ya, yakni sebuah keadaan di mana di akhir zaman dari segala sesuatu orang yang percaya akan dikumpulkan. Semua orang percaya akan dikumpulkan dalam ayat 32. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, ya, karena untuk persiapan memasuki tatanan dunia baru atau new normal itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk parousia, dalam bentuk parousia atau kedatangan Yesus Kristus yang kali yang kedua. Oleh sebab itu persiapan adaptasi kita, ya, terhadap dosa, maka Matius mengingatkan tentang adanya sebuah pemisahan antara gaya hidup yang saling tolong-menolong, ya, dalam ayat 35-36, dan tabiat tidak peduli dengan orang lain dan tendens acuh tak acuh. Gereja Tuhan, hindarkan sikap acuh tak acuh itu. Gereja Tuhan selalu melekat, memperhatikan untuk saling tolong-menolong. Kenapa, saudara? Kita lihat gambaran pemisahan itu, ya, gambaran pemisahan itu diambil dari cara kerja dua jenis hewan ini, ya. Jenisnya hampir sama, tetapi namanya dan karakter yang berbeda. Kita sudah baca. Jadi ada pemisahan, ya, cara kerja daripada gembala yang akan memisahkan antara domba dan kambing. Yang saya harapkan bagi gereja Tuhan, mari kita punya telinga-telinga yang selalu menghadap ke atas, mendengarkan segala instruksi, mendengarkan pesan yang baik, pesan yang benar dari Tuhan melalui firman Allah yang kita terima,
melalui kesaksian yang kita terima, melalui apa yang kita dengar tentang kesaksian-kesaksian kebenaran itu sendiri. Saudara, miliki telinga yang selalu menghadap ke atas, bukan yang selalu menghadap ke bawah. Nah, metafora domba dan kambing dapat dilihat dari perilaku. Dua jenis keluarga, Bovidae yang tergolong subfamili Caprin dengan berbagai spesies biri-biri, kambing jenis Capra hirpus, dan domba itu adalah jenis Ovis aries. Adalah jenis mamalia yang awal ditemukan manusia dan berkembang dari daerah Zagros atau wilayah Iran sekarang. Nah, keduanya memiliki bentuk dan sifat yang berbeda. Kambing lebih agresif dan independen, sementara domba memiliki perasaan yang kuat dalam berkelompok dan tunduk bila bulunya dicukur. Nah, kambing tidak bisa, apalagi tanduk suka mengancam. Yang mendominasi tentang kekuatan di kambing itu adalah tanduknya. Maka saudara jemaat Tuhan, jangan heran kalau di gereja kita sering menemukan ada jemaat yang bertanduk, tetapi juga banyak jemaat yang memiliki kuping, telinga yang selalu menghadap ke atas. Seperti domba memiliki telinga yang selalu menghadap ke atas, selalu mendengarkan instruksi, pesan-pesan dari sang gembala yang menggembalakannya. Tidak seperti kambing memiliki telinga yang menghadap ke bawah, yang tidak taat, yang tidak tunduk, tetapi dia memiliki tanduk untuk bisa melawan. Itu perbedaannya. Jadi kambing tidak bisa tunduk, ya, tidak bisa. Tetapi dia memiliki tanduk yang dapat merenggut sesamanya di sekitarnya. Nah, kedua jenis binatang ini yang dijadikan gambaran Injil Matius dalam pemisahan new normal, yakni konsekuensi dari gaya hidup yang tidak peduli. Kambing akan masuk ke tempat, ya kalau kita baca ya, domba tadi ditempatkan di sebelah mana? Di sebelah kanan. Berarti kambing di sebelah kiri. Kan begitu ya. Nah, bicara tentang kehidupan yang kekal, yang sebelah kanan. Tetapi yang sebelah kiri adalah bicara tentang penderitaan atau siksaan. Ya. Nah, kambing kelihatan mangut. Dia seperti mangut, hanya kelihatan saja. Atau pura-pura mangut ya, bahasa tren kita ya. Pura-pura mangut. Ya, itu kambing. Bertanduk, artinya gaya hidup manusia. Gaya hidup yang seperti ini juga terbaca, terlihat pada diri manusia. Kita berdoa, kita berharap jangan sampai gaya hidup seperti itu ada di dalam gereja. Tuhan tolong kita ya. Gaya hidup itu apa? Gaya hidup seperti menjadi orang yang munafik. Mengapa? Pura-pura mangut, kelihatannya mangut, tetapi bertanduk. Berarti kan pura-pura, berarti kan munafik namanya. Nah, dan tak peduli terhadap mereka yang sedang membutuhkan makanan, mereka yang sedang membutuhkan minuman. Kita baca tadi ya. Mereka yang sedang membutuhkan pakaian, mereka yang sedang membutuhkan perhatian karena dalam keadaan sakit, mereka yang sedang terpenjara, ya, terikat karena dosa, dan cenderung menyalahkan orang lain dan bersifat mengancam. Ini karakter yang ada pada kambing. Yang kita harapkan karakter ini tidak ada pada gereja Tuhan, apalagi jemaat Tuhan. Haleluya. Ya. Lanjut. Sementara domba menerima berkat makanan dengan tenang dan sopan. Kambing cenderung mencari daun-daun dan pucuk pohon dengan sebuah ambisi yang besar. Nah, itu karakter-karakter yang ada pada kambing. Domba memiliki telinga yang menghadap ke atas. Dia kritis dan lebih mendengarkan dulu sebelum berbicara.
Kambing memiliki telinga yang terjungkal ke bawah, terjungkai ke bawah. Artinya gambaran dari sebuah istilah masa bodoh atau acuh tak acuh. Tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kita tergolong di mana ini? Kita tergolong kambing or domba. Matius ini ya 25 ayat 31 sampai 46 sebenarnya bukan bentuk alegori atau bukan bentuk perumpamaan, tetapi penggambaran tentang penghakiman terakhir atau tentang tatanan baru itu nanti, new normal itu. Jadi bukan perumpamaan, tetapi dia lebih kepada penggambaran tentang penghakiman terakhir. Dan gambaran ini ditempatkan oleh Matius pada akhir dari pengajaran Yesus sebelum 2 hari lagi masuk pada perayaan Paskah di mana Yesus akan diserahkan untuk disalibkan, menebus dosa-dosa saudara dan saya. Itu berarti dalam pasal 25 ayat 31 sampai 46 lebih penekanan atas legitimasi mesianik pada diri Yesus, bahwa sekalipun dia akan menderita, tapi dia akan datang kembali untuk menjadi hakim di atas segala hakim, masuk pada sebuah pelaku daripada sebuah tatanan baru tadi. Begitu saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, frasa anak manusia apabila datang dalam kemuliaannya, kita baca tadi, ya, adalah tentang Mesias yang merujuk pada nubuatan kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14, di mana Yesus Kristuslah yang dimaksud. Nah, bahwa kemanusiaan Yesus adalah merupakan bentuk inkarnasi atau bentuk penjelmaan agar apa? Agar manusia dapat ditebus dosa-dosanya, agar manusia dapat diselamatkan. Ya, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kemudian kita bisa bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 15, Galati 4 ayat 4 dan 5 dan seterusnya. Ya, kita kembali. Kita ketahui bahwa Injil Matius memang betul ditulis pada kisaran tahun 60-65 dan dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi sehingga sangat kental dengan kutipan-kutipan perjanjian lama. Nah, sekarang kita kembali. Apakah kita tergolong seperti kambing or domba? Nah, yang jelas persiapan new normal menghadapi segala tantangan ke depan, maka kita harus mempersiapkan saudara iman dan perbuatan kita pada peristiwa memasuki tatanan baru tadi atau parousia nanti pada kedatangan Yesus Kristus yang kali yang kedua. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan Yesus menguatkan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas perenungan firman Allah pada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami. Kami mengucap syukur dan Engkau memberkati jemaat Susanim yang ada di dalam keberkatan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan salam sukses. Haleluya.